gula, beras, atau timbangan. Kan itu barang-barang itu semua. Kira-kira apa yang terlintas di pikiran kalian yang menyambung ke materi yang apa yang akan ibu sampaikan hari ini? Tentang alat ukur. Alat ukur. Hampir mendekati. Bagus. Bagaimana yang lain? Tentang kecepatan. Hampir mendekati. Ayo. Tidak ada yang tahu? Baiklah, kalau tidak ada yang tahu, hari ini kita akan membahas tentang objek IPA dan pengamatannya. Jadi di sini kita akan mempelajari objek-objek apa saja yang akan kita pelajari di materi IPA. Nah, langsung saja ya, kita akan membahas objek IPA dan pengamatannya hari ini. Karena ini kendalanya karena kita tidak ada di fokus, jadi mohon maaf saya tidak bisa menampilkan PPT yang saya bikin. Jadi hanya saya sendiri yang bisa melihat. Nah, selanjutnya adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa bisa mengamati dan memahami objek-objek apa saja yang perlu diamati di pembelajaran IPA. Nah, jadi ada yang tahu apa itu IPA? IPA ilmu pengetahuan alam. Itu kepanjangannya, bagus. Bagus. IPA ilmu pengetahuan alam. Itu kepanjangannya ya, IPA. Jadi untuk pengertiannya itu sendiri apa? IPA itu ada yang tahu? Tunjuk tangan kalau ada yang bisa menjawab akan mendapatkan. Di sini ada pulpen 3, ada tipek. Ayo, tunjuk tangan. Yang tahu? Nggak ada ya? Jadi pengertian dari IPA itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari isi alam, mau itu benda hidup dan benda mati. Nah, kalau pohon kelapa itu termasuk objek IPA nggak? Masuk. Karena dia ada di isi alam kan. Kalau meja benda mati Sudah mati. masuk nggak? Enggak. Kenapa nggak? Karena dia sudah mati. Nah, kita kembali lagi ke pengertian IPA. IPA itu ilmu yang mempelajari isi alam, baik itu benda hidup maupun benda mati. Jadi dari benda hidup sampai benda mati dipelajari di IPA. Nah, jadi kalian sudah tahu kan apa itu pengertian IPA? Iya. Baik, lanjut. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah. Nah, ternyata langkah-langkah kita di dalam pembelajaran IPA itu bisa juga disebut dengan metode ilmiah. Nah, jadi metode ilmiah itu adalah tahapan kita mencari objek apa yang harus kita amati. Jadi metode ilmiah itu objek apa yang kita amati. Contoh sehari-hari kita mengamati kambing, hewan kambing ya. Nah, berarti itu objek yang akan kita amati. Selanjutnya, nah ternyata di langkah-langkah metode ilmiah itu ada 6. Yang pertama melakukan observasi awal. Ada yang tahu observasi awal? Nah, jadi observasi awal itu kita ambil contoh pohon kelapa ya, karena di potensi lokal Pulau Maya Tanjung Sate ini pohon kelapa termasuk potensi lokal kita ya. Nah, jadi kita ambil saja pohon kelapa sebagai contohnya.
Ada yang lain selain pohon pinang? Banyak. Pokoknya yang ada di alam. Mau itu benda mati, benda hidup, bisa diamati di pembelajaran IPA. Kelompok 2, gimana? Bunga. Pisang. Pisang. Oh, pisang juga termasuk potensi lokal kita ya di sini ya. Bagus. Pinang juga termasuk potensi lokal kita di sini. Nah, itu merupakan jadi selain pohon pinang, pohon pisang, selain meja, kita juga di IPA juga bisa mempelajari makhluk yang mikroskopis. Mikroskopis itu maksudnya tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kita harus menggunakan alat. Contohnya kayak virus, bakteri, sel. Bisa mengamati itu di pembelajaran IPA. Jadi selain di benda-benda kecil, kita juga bisa mengamati gunung, lautan, sawah, perkebunan. Jadi pertambangan itu juga bisa kita amati, kita didik di pembelajaran IPA. Nah, ternyata di alam ini banyak ya yang perlu kita amati di pembelajaran IPA. Selanjutnya ada bagian-bagian IPA. Loh, kalau ada yang tahu bagian-bagian dari IPA, akan dapat hadiah ya. Jadi, tunjuk tangan. Bagian-bagian dari pembelajaran IPA itu apa aja? Ada yang tahu nggak? Mata pelajaran yang biasa di sekolah, biasa diajarkan dulu. Masuk ke dalam IPA. Ada 4. Tubuh. Tentang tubuh. Tentang tubuh masuk ke apa? Karena ada bagian-bagiannya. Yang tahu? Oke. Organ tubuh masuk di biologi. Ah, betul. Jadi ada 4 mata pelajaran yang termasuk di IPA. Yang pertama, Fisika. betul. Bagus. Fisika. Yang kedua, Kimia. betul. Yang ketiga, biologi tadi kan. Yang keempat pasti kalian nggak tahu. Ayo, apa yang keempat? Yang keempat adalah ilmu bumi dan antariksa. Jadi kita mempelajari ilmu-ilmu bumi. Nah, itu termasuk di IPA. Baik. Next. Pengukuran IPA. Kita akan di pengukuran IPA kita akan membahas pengukuran, mengukur. Jadi ada yang tahu nggak apa perbedaan pengukuran dan mengukur? Pengukuran dan mengukur. Pengukuran. Dan mengukur. Nah, Pengukuran itu alat yang untuk mengukur, sedangkan mengukur itu kita misalnya mengukur dekati. Yang lain? Pengukuran dan mengukur apa perbedaannya? mengukur adalah alat yang kita gunakan mengukur, sedangkan mengukur adalah kita untuk mengukur. Hampir sama dengan Opi jawabannya. Sudah hampir mendekati. Jadi akan saya tambah lagi sedikit. Jadi perbedaan pengukuran dan mengukur itu, pengukuran adalah langkah kita atau cara kita mengukur sesuatu. Contohnya mengukur meja kan. Berarti itu adalah proses pengukuran. Kalau hasil dari pengukuran tadi, jadi pembandingan antara meja ini dengan meja ini. Nah, itu hasil dari mengukur. Kalau pengukuran kita yang mengukur. Kalau mengukur itu udah hasilnya, hasil bandingannya. Nah, selanjutnya ada besaran dan satuan. Jadi, ada yang tahu pengertian besaran dan satuan? Ini dasar-dasar matematika. Besaran dan satuan. Nah, jadi untuk tadi udah paham kan? Yang pengukuran dan mengukur. Nah, baik. Besaran itu merupakan besaran yang bisa diukur dengan nilai dan satuan. Sesuatu yang bisa diukur berupa nilai dan satuan. Ingat? Oke. Satuan adalah nilai bandingan yang didapat dari besaran. Gimana? Paham? Paham? Nah, satuan adalah pembanding dalam sebuah pengukuran. Pembanding dalam sebuah pengukuran. Itu adalah satuan. Contohnya, saya lihat dulu. Contoh dari
Jadi saking nggak bisa diungkapkan kata-kata ciptaan Tuhan, kita selain menggunakan jam tangan atau analogi stopwatch, kita juga bisa menggunakan matahari. Orang-orang dulu sebelum adanya jam, dia mengetahui ini sudah jam berapa. Dia menggunakan jam matahari. Nah, saking besarnya kuasa Tuhan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat dari letaknya matahari, bisa menghasilkan kita itu jam berapa. Nah, jadi kita patut bersyukur kita punya mata, punya hidung, punya pendengaran, kita sehat saja sampai hari ini. Nah, kita bisa mengamati pohon kelapa seperti tadi, mengamati kambing, hewan kambing. Nah, kita bisa mengamati pohon-pohonan, bisa mengamati laut. Itu semua karena bentuk kasih sayang yang sudah diberikan ke kita. Itu merupakan wujud syukur kita. Jadi kita jangan habis-habisnya bersyukur. Nah, kita juga harus menjaga lingkungan kita, menjaga lingkungan yang ada di sekitar, mau itu benda hidup ataupun benda mati. Nah, jadi di Al-Quran itu sebenarnya sudah tercatat di situ, kalau kita memang tahu artinya ya. Sebenarnya sudah tercatat di situ. Kita nggak perlu lagi sebenarnya mengamati pohon kelapa. Kita sebenarnya nggak perlu lagi penasaran panjangnya berapa, jarak kalinya berapa, itu sudah dijelaskan di Al-Quran. Jadi karena pembelajaran IPA ada, jadi itu dan IPA bisa membantu kita mengamati kegiatan yang tidak bisa kita tahu. Nah, jadi masukan saya jangan pernah bersyukur atas nikmat hari ini, besok, lusa. Nah, jadi ada orang yang nggak bisa lihat pohon kelapa, nggak bisa lihat danau, nggak bisa lihat gunung, lautan. Ada orang buta. Ada orang yang nggak bisa berjalan seperti kita, di mendaki gunung itu nggak bisa. Nah, jadi intinya sekali lagi bersyukur. Nah, jadi dari materi yang sudah Ibu sampaikan, apakah ada yang mau ditanya lagi? Ibu, Nah, apa perbedaan satuan baku dan tidak baku? oh iya, mungkin tadi kecepatan kali ya nyampaikannya. Jadi jadi satuan baku itu dia itu satuan yang diakui oleh internasional. Contohnya kita pakai bahasa ya. Contohnya kalau bahasa itu kita bahasa Indonesia. Kalau mungkin banyak daerah yang tahu dengan bahasa Indonesia kan, itu satunya baku. Kalau di satunya contohnya sentimeter, di mana-mana orang tahu sentimeter itu, tahu dia paham dari satu itu. Nah, dari panjang tadi apa itunya satunya? Meter. Nah, meter semua orang tahu kan satunya. Tapi kalau di satu tidak baku, karena dia tidak diakui oleh internasional, jadi hanya daerah tertentu saja yang paham dengan satu tersebut. Contohnya depan. Banyak orang kita di Satai ini, petani-petani dan yang orang-orang ladang-ladang sawah menanam padi itu, mereka menggunakan ukuran depa kan? Mungkin orang tuanya yang di sini beladang masih menggunakan ukuran depa kan? Nah, itu kalau depa itu mungkin hanya orang Tanjung Sata yang tahu apa maksudnya depa. Mungkin daerah lain itu tidak tahu. Nah, jadi itulah yang membedakan antara satuan baku dengan satuan tidak baku. Nah, jadi itu perbedaannya. Kasih hapus dulu untuk pertanyaannya sangat bagus. Selanjutnya siapa lagi? Nah ya, Vera, silakan. Apakah ada pembelajaran lain lagi yang masuk kita? Menurut kalian ada nggak? Ada nggak? Selain yang 4 tadi? Nggak ada. Jadi yang masuk di pembelajaran IPA tadi hanya yang pertama, hanya ada 4 yang pertama. Fisika, yang kedua kimia, yang ketiga biologi, yang keempat ilmu bumi dan antariksa. Nah, jadi hanya itu saja yang termasuk di IPA. Oke, ada yang tanya lagi? Tidak ada. Karena tidak ada pertanyaan, jadi Ibu anggap kalian sudah paham materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi masuk ke games yang saya janjikan. Nah, ini sudah duduk sesuai kelompok minggu kemarin kan? Baik.
Saya hanya mengasih waktu 2 menit ya, hanya 2 menit. Jadi bisa dimulai dari sekarang? Bisa. Ini soalnya bisa dimulai sekarang. Nah, terus aja di sini. Baik, mulai. Udah, Bu. Nah, semuanya, semua jawabannya. Oke. Udah, Bu. Diatur dulu bolanya. Udah. Oke, saya udah selesai. Kami Bu. Saya mulai. Ambil yang jatuh. Kabel jatuh. Udah Mupi. Oke. Itu IPA-nya enggak disusun ya. IPA-nya enggak disusun. Jadi ini kelompok 2 ya, itu kelompok 1. Nah, jadi kita sudah tahu ya di sini. Kita sudah tahu ya di sini ya. Jadi yang menang adalah kelompok 2. Kelompok 1 IPA-nya tidak dipasang. Saya lihat dulu ya. Saran penyelidikan. Oke. Saran penyelidikan IPA. Oke. Karena hanya kelompok ini yang benar jawabannya dan sudah tepat. Nah, jadi hadiah ini terpaksa saya kasihkan ke kelompok 2. Nah, baiklah. Oke. Nah, jadi permainan sudah selesai. Tolong disusun dulu kartunya. Nah, jadi kalian sudah mencatatkan? Sudah mencatatkan yang apa yang saya sampaikan tadi di materi. Jadi catatan itu tolong dirapikan nanti pulang dari sekolahan, dirapikan di rumah. Pertemuan minggu depan tolong dikumpulkan ya catatan hasil materi kita hari ini. Nah, itu merupakan tugas kita hari ini. Nah, selanjutnya kita kesimpulan dari materi hari ini, kita bisa mengetahui objek apa saja yang diamati IPA. Sudah tahu kan tadi kan contohnya ada kelapa, ada kambing, danau, gunung, pohon. Nah, itu. Jadi kita sudah mencapai tujuan kita hari ini dan kita sudah juga melakukan game tadi. Nah, jadi untuk minggu depan tolong buka buku IPA-nya di halaman 24. Tolong dibaca-baca ya. Kalau bisa dicari juga gunakan HP. Bisa semuanya punya HP Android kan? Punya. Nah, cari materi pendukungnya ya. Nah, karena ada yang ingin tanya lagi? Oke, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, kita tutup saja ya sampai di sini pembelajaran kita hari ini karena jamnya sudah menunjukkan sudah habis waktu. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu. Tolong ketua kelas dengan doanya. Sebelum kita akhiri aktivitas hari ini, marilah kita baca doa mulai. Berdoa selesai. Baik, karena berdoanya sudah selesai, tolong minggu depan jangan lupa sarapan biar belajarnya lebih fokus dan lebih semangat belajarnya. Nah, tolong jaga kesehatan karena ini sudah musim panas. Tolong jaga kesehatan ya. Ibu saja tenggorokan sudah seperti apa. Nah, jadi dan jangan lupa bantu orang tuanya di rumah. Nah, Ibu akhiri.